Mulyana alias Ian atau Yana, pria kelahiran 23 Februari 2003 asal Serang, Banten, pernah dikenal oleh masyarakat Indonesia karena kisah sedihnya. Sedari kecil, Mulyana memang hidup dengan kakek dan neneknya pedagang opak di Serang, Banten karena orang tuanya bercerai sejak usia Mulyana 2 tahun. Mamahnya merantau ke Kalimantan dengan keluarga barunya. Mulyana kecil dulu pernah dijuluki si penjajah opak. Julukan ini diberikan setelah salah satu stasiun TV swasta meliputnya pada 7 September 2016. Kala itu, Mulyana masih duduk di bangku sekolah dasar dan sering berjualan opak sepulang sekolah untuk membantu nenek menyambung hidup. Mulyana juga nyambi sebagai penggembala kerbau dengan upah 2.000 dan membuat layangan untuk dijual. Dia selalu menyampaikan rasa rindu kepada mamanya yang sudah lama tidak pernah dia temui. Kisahnya saat itu sanggup membuat orang yang menonton tayangan itu menitikkan air mata. Tapi 9 tahun berselang, tepatnya 13 April 2025, bocah SD dulu yang telah menjadi pemuda itu justru sanggup melakukan perbuatan keji kepada kekasihnya. Simak ceritanya. Sabtu 12 April 2025, sekitar jam 6.30 sore, Mulyana terkejut dengan pesan WhatsApp dari pacarnya Siti Amelia atau Amel. Amel mengabarkan dia tengah berbadan dua, dan itu adalah buah cinta mereka berdua, Mulyana dan Amel. Mulyana merasa tidak percaya dan ingin meminta bukti kebenaran kehamilan itu. Amel tidak gentar, dia kirimkan bukti foto tes pack ke Mulyana. Tapi foto itu baru dilihat Mulyana keesokan harinya, 13 April 2023 jam 8 pagi ketika bangun tidur. Dia lihat foto hasil tes pack garis 2 yang artinya positif hamil. Mulyana terbelalak. Dia lalu hubungi Amel dan memberikan ide supaya janin tersebut digugurkan. Amel setuju, tapi rencana itu tidak dilancarkan hari itu juga. Mereka lalu membuat rencana untuk ketemuan pada Minggu 14 April 2025. Sebelum bertemu Mulyana di rumah Amel 14 April 2025, keluarga beraktivitas seperti biasa. Sang ayah Mastura ke sawah, lalu jam 9 pagi Amel juga mengantar ibunya ke sawah dengan motornya. Sebelum berpisah, Samsiah, sang ibu berpesan kepada Amel agar siangnya ia pergi melayat ke kampung Palingping untuk melayat tetangga kakeknya yang meninggal di kampung Palingping. Pesan yang juga disampaikan oleh ayah Amel yang bernama Mastura. Amel kemudian meluncur dengan motornya ke rumah bibinya, yaitu Ibu Mastiah yang berdekatan dengan rumah kakeknya. Lalu jam 12:30 siang, Amel pergi melayat dengan bibinya ke tempat tetangga kakeknya tersebut. Saat itu, Amel mengenakan kerudung hitam polos, kemeja abu-abu kecoklatan motif kotak-kotak, dan celana jeans abu tua. Amel juga mengenakan sandal teplek warna krem dan membawa handphone. Ternyata, ketika mereka berdua melayat ke rumah tetangga kakek, Mulyana sudah datang untuk menjemput Amel. Namun, karena Amel sedang pergi melayat, Mulyana putuskan untuk menunggu. Sekitar pukul 1:30 siang, Amel dan Mastiah kembali pulang. Sebentar, Amel dan Mulyana berbincang berdua, memastikan rencana pengguguran kandungan itu. Di dalam kepala Mulyana saat itu sebetulnya sudah terbersit rencana untuk menghabisi kekasihnya. Karena sebenarnya dia juga tidak tahu harus apa yang diperbuat untuk menggugurkan kandungan. Tak lama kemudian, Amel dan Mulyana berpamitan pergi. "Bibi, Ian antar Amel dulu ya, ngebakso." Mastiah, sang bibi lalu menjawab, "Iya, hati-hati." Amel dan Mulyana kemudian melaju dengan motor Yamaha Aerox merah milik Mulyana. Mastiah tidak menyangka bahwa itu adalah pertemuan terakhirnya dengan sang keponakan dalam keadaan hidup dan utuh. Mulyana kemudian membawa Amel menuju pasar lama pada Rincang, dan menurut Mulyana, di sana Amel bertemu dengan 3 orang teman, sementara Mulyana menunggu di motor sambil merokok.
Setelah urusan Amel selesai, Mulyana kemudian mengajak Amel membeli obat penggugur dengan cara cash on delivery atau COD di daerah pos Gunung Kupak. Sebenarnya COD ini hanyalah alasan Mulyana saja. Sebelum COD, mereka sempatkan makan bakso dulu di daerah Ciamas. Sehubungan kondisi masih terang dan Mulyana ingin mengulur waktu hingga gelap hari. Setelah ngebakso, Mulyana mengajak Amel ke sebuah taman paninjauan. Di taman paninjauan, Amel kembali mengeluarkan sesuatu dari dompet. Lalu hasil tes pack kandungan garis 2 diperlihatkan kepada Mulyana. Diingatkan lagi dengan perihal tes pack itu, Mulyana menjadi marah. Dan pada jam 4 sore saat itu di taman paninjauan, Mulyana berpura-pura menghubungi seseorang yang menjual obat penggugur kandungan. Disebutkanlah sebuah lokasi yaitu pos Gunung Kupak untuk COD obat tersebut. Mulyana dan Amel kemudian pergi naik motor ke pos Gunung Kupak itu untuk melakukan transaksi COD obat yang sebetulnya adalah hanya rekayasa Mulyana. Karena sebetulnya yang ada di pikiran Mulyana adalah bagaimana dia bisa menghabisi pacarnya. Dalam perjalanan menuju pos Gunung Kupak, Amel pertegas lagi mengenai kehamilannya di atas motor. Dan ia menuntut Mulyana segera menikahinya. Jika Mulyana mengelak, Amel mengancam akan memberitahukan kedua orang tuanya dan keluarga Mulyana. Jadilah mereka keduanya emosi. Mulyana lalu menepi di sebuah gubuk menuju pos Gunung Kupak dan cekcok di sana. Amel marah-marah meminta pertanggungjawaban Mulyana. Amel sampai memukul dan menjambak rambut Mulyana. Di saat inilah amarah Mulyana memuncak. Dia kesal. Dia juga gak rela kalau Amel harus membocorkan kabar kehamilannya ini. Karena Mulyana akan menanggung malu kalau ketahuan menghamili seseorang di luar nikah. Tekad Mulyana menghabisi Amel semakin kuat. Namun begitu, di tengah amarahnya, Mulyana membujuk Amel untuk pergi ke sebuah kebun dengan alasan untuk mampir ke tempat kerja supaya Amel tahu di mana sehari-hari Mulyana bekerja. Lalu mereka kembali naik motor dan menuju ke kebun yang Mulyana maksud di Kampung Baru Ciberuk, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Sesuai dengan niat Mulyana bahwa tempat tersebut akan dia jadikan lokasi untuk menghabisi Amel. Sekitar jam 6 sore, mereka tiba di kebun yang Mulyana maksud. Setelah mereka berdua turun dari motor, cekcok kembali terpecah. Saat berhadapan, Amel melontarkan kata-kata kasar. Ia juga menampar dan menjambak rambut Mulyana sambil menuntut pertanggungjawaban dari Mulyana. Ini menjadi jalan Mulyana meluapkan amarahnya juga. Dia lancarkan niatnya untuk menghabisi Amel. Di tengah Amel sedang marah-marah, Mulyana langsung menarik bagian belakang kerudung Amel dan membalikan posisi badan Amel menjadi membelakangi Mulyana. Serta merta Mulyana mencek Amel dengan kerudungnya sendiri. Amel berontak. Dia berusaha menahan kerudungnya supaya tidak mencek lehernya. Tapi Mulyana makin kuat. Tangan Amel dia tahan dengan tangan kirinya. Kemudian tendang punggung Amel hingga Amel dalam posisi berlutut. Amel lemas tak berdaya, namun saat itu Amel masih hidup. Langit yang sudah gelap dimanfaatkan oleh Mulyana. Dia langsung memapah Amel sambil menenteng sendal Amel. Tapi karena gelap, Mulyana malah terperosok dari tebing dan terjerembab ke bawah ke kubangan air yang terdapat aliran air. Mulyana kemudian berusaha naik lagi dan menarik tubuh Amel ke bawah ke aliran air itu. Saat itu Mulyana tahu kalau Amel masih hidup. Dia lalu lepaskan kerudung Amel dan menjekkannya ke leher pacarnya itu sambil menenggelamkan kepala Amel ke kubangan air dan menekan tubuhnya. Mulyana kemudian mengambil handphone dan dompet Amel, lalu menindih tubuh Amel dengan sebatang kayu besar yang dibakar, dan ditindih lagi dengan batang pisang, hingga posisi Amel benar-benar tenggelam. Tapi semua belum selesai. Mulyana lalu meninggalkan jasad Amel sementara. Dia pulang ke rumahnya yang berjarak 2 km dari TKP. Awalnya dia ingin mengambil cangkul untuk mengubur Amel, tapi dia tidak dapat menemukan cangkul di rumah. Malah menemukan sebilah golok bergagang kayu dengan panjang 40 cm.
Mulyana pikir golok ini cocok untuk menghilangkan identitas jasad Amel dengan cara memecah-mecah tubuh Amel. Mulyana kemudian kembali ke lokasi TKP dengan alat tajam itu. Dia singkirkan batang kayu dan batang pohon pisang dari tubuh Amel dan ia seret dari kubangan air ke tanah. Setelah mengecek nadi Amel dan dia merasa pasti kalau Amel sudah meninggal, Mulyana lucuti pakaian Amel dan menumpuknya di pinggir. Dalam keadaan Amel tak berbusana, Mulyana keluarkan benda tajam dari pinggang sebelah kirinya dan dia pecah-pecah tubuh Amel, memisahkan kedua tangan dan kedua betis dari persenggian, juga memisahkan kepala dari batangnya dan membagi dua tubuhnya. Mulyana teringat dengan gubuk di atas tebing. Dia lalu pergi ke gubuk itu untuk mencari karung beras. Mulyana menemukan karung yang ia perlukan. Ia lalu gunakan untuk membungkus potongan kedua tangan, berikut jam tangan yang masih terpasang di pergelangan tangan kirinya, kedua kaki, kepala, dalaman, dan dia ikat semuanya di dalam karung. Karung itu kemudian dia letakkan di dekat aliran air dan ia tindih dengan batu besar agar karung tetap tenggelam dalam air. Begitu pula dengan pakaian-pakaian Amel. Setelah itu, Mulyana kembali ke lokasi sisa tubuh Amel. Tubuh yang sudah terbelah itu dia timbun dengan batang pohon yang besar yang sudah terbakar dan dengan batang pohon pisang, juga ditutupi dengan dedaunan dan daun pisang yang ada di sekitar. Mulyana lalu pulang dan menyimpan benda tajam jagalnya itu di dapur. Dia tidur dan kemudian besoknya dia terbangun beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, Mastia, bibi Amel sempat menghubungi Amel jam 3 sore. Saat itu telepon nyambung, tapi Amel tidak mengangkatnya. Mastia kembali menelpon Amel jam 5 sore, tapi nomor Amel saat itu sudah tidak aktif. Dan saat yang bersamaan itu, hujan sedang turun deras. Mastia menduga Amel mungkin sedang berteduh dan menuju arah pulang. Ketika waktu menunjukkan jam 6 sore, Mastura, ayah Amel, menelpon Mastia, bibi Amel itu. Ayah Amel merasa heran karena Amel tidak kunjung pulang. Terakhir, Mastura bertemu anaknya di pagi hari ketika dia hendak pergi ke sawah dan berpesan kepada Amel untuk melayat tetangga kakeknya di kampung Palemping. Ditanya keberadaan keponakan oleh kakak iparnya, Mastia menceritakan bahwa dia pun sudah beberapa kali nelpon Amel tapi tidak juga diangkat. Gak ada di rumah, tapi motornya ada di warung. Warung yang dimaksud adalah warung milik keluarga kerabat Amel. Untuk memastikan, akhirnya Mastura dan Samsiah, orang tua Amel, datang ke rumah Mastia pada jam 6:30 malam. Mastia lalu menceritakan kalau setelah tahlilan, Amel dijemput oleh Mulyana jam 2 siang tadi. Karena hari sudah malam, Mastura akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara Samsiah memutuskan menginap di rumah adiknya untuk menunggu kepulangan Amel. Fahmi, paman Amel pun bahkan menunggu kepulangan Amel di warung hingga jam 12 malam, tapi Amel tidak kunjung pulang. Untuk menelusuri keberadaan Amel, orang tua Amel dan Fahmi akhirnya pergi ke rumah Mulyana pada tanggal 14 April 2025 di Kampung Baru Ciberuk, RT 4 RW 2, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Mereka tiba sekitar pukul 11 siang. Mastura tahu rumah Mulyana karena Mulyana pernah mengundang keluarganya datang ke pernikahan kakak laki-laki Mulyana. Ketika sampai di rumah Mulyana, mereka tidak bertemu dengan orang tua Mulyana. Mereka bertemu dengan kakak perempuan Mulyana dan Mulyana sendiri. Ketika ditanya perihal di mana keberadaan Amel, Mulyana menjawab, ia memintakan Amel ke Pasar Lama pada Rincang untuk bertemu teman-temannya. Mulyana berkata kalau di hari dia menjemput Amel, Mulyana hanya mengantarnya ke Pasar Lama pada Rincang, Serang untuk bertemu teman-teman Amel, 3 orang perempuan yang membawa mobil asal Tangerang dan Bekasi. Dan saat itu, Mulyana hanya menunggu di motor sambil merokok. Setelah mengantar Amel ke Pasar Lama pada Rincang, Mulyana mengaku dia pergi langsung ke undangan di daerah Ujung Tebu. Meski tidak yakin dengan keterangan Mulyana, Mastura dan istri kemudian pulang. Sepulang dari rumah Mulyana, mereka berunding. Paman Amel merasa keterangan Mulyana itu tidak bisa dipercaya. Maka kali ini Mulyana dihubungi untuk datang ke rumah bibi Amel jam 4 sore.
Di saat itu, Mulyana masih memberikan keterangan yang sama. Setelah mendapatkan keterangan itu, jam 5 sore, keluarga Amel bersama Mulyana sepakat pergi ke Polsek Padarincang untuk membuat laporan orang hilang. Namun, karena Polsek Padarincang tidak ada unit yang menangani kasus tersebut, mereka lalu diarahkan ke Polresta Serang Kota. Namun urung berangkat karena tidak ada kendaraan. Keesokan harinya, Selasa 15 April 2025, keluarga Mulyana datang ke rumah Bibi Amel dengan maksud untuk mencari solusi bersama. Saat itu keluarga Mulyana menyarankan untuk tidak lapor polisi karena tidak akan membuahkan hasil, dan ia juga berkata kalau lapor polisi hanya akan menghabiskan uang dan tenaga saja. Sehingga kunjungan keluarga itu menghasilkan untuk saling mendoakan dan saling membantu untuk mencari keberadaan Amel. Hingga Rabu 16 April 2025, Amel tidak kunjung pulang. Keluarga Amel kembali berkumpul untuk berunding mencari keberadaan Amel di sekitar wilayah Padarincang. Kemudian dilanjutkan pada hari Jumat 18 April 2025, mereka mencari ke daerah Gunung Sari. Saat beristirahat di motor area Gunung Sari sambil menggali informasi dari warga sekitar memperlihatkan foto Amel, seorang warga berkata, sepertinya dia pernah melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan foto Amel yang mereka perlihatkan. Keluarga Amel dan warga tersebut kemudian bertukar nomor telepon dan sepakat akan memberitahu keluarga jika ada perkembangan informasi. Keluarga Amel akhirnya melanjutkan perjalanan ke Tak-Takan untuk kembali mencari Amel ke daerah itu. Di sisi lain, di hari Jumat 18 April 2025, jam 11 siang, Aban seperti biasa pergi memotong rumput di lahan pesawahan. Tak lama kemudian, kedua anaknya Suheri dan Safei datang membantu. Seperti biasa, kalau memotong rumput pasti menyisir ke area sekitar. Aban sang bapak mengatakan dia melihat ada burung ayam-ayaman. Dia meminta Suheri dan Safei untuk menangkap burung ayam-ayaman itu. Safei dan Suheri menurut. Sambil mengumpulkan rumput, mereka mencari anak burung ayam-ayaman tersebut. Ketika tengah mencari burung ayam-ayaman, mereka mencium bau busuk. Mereka lalu menghampiri sumber bau busuk itu, tapi tidak sampai mendekati. Mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, seperti paha manusia yang berwarna putih. Penemuan itu kemudian mereka sampaikan kepada sang ayah, yaitu Pak Aban. Saat itu Pak Aban berpikir, ya itu mungkin hanya bangkai babi yang dibuang. Tapi Suheri sangsi, karena bangkai itu putih warnanya. Pak Aban lalu berkata lagi, ya itu mungkin bangkai ular. Lalu Pak Aban menyuruh anaknya untuk mengecek lagi. Namun mereka memilih untuk mengabaikan. Mereka pun melanjutkan aktivitas memotong rumputnya. Sore harinya, Pak Aban dan kedua anak sedang berada di rumah, mendengar kabar bahwa ada keluarga yang mencari anggota keluarga lainnya yang hilang. Aban dan kedua anak itu kemudian teringat akan sesuatu yang dia kira sebuah bangkai hewan tergeletak di pinggir sawah tadi siang ketika memotong rumput. Karena ingin memastikan, jam 5 sore, Safei dan kedua temannya akhirnya kembali ke lokasi di mana terduga bangkai hewan itu berada. Dan ternyata kecurigaan mereka terbukti ketika mereka menyingkap daun pisang dan menyingkirkan kayu yang terbakar serta batang pohon pisang. Sesuatu yang dari awal dia pikir itu adalah paha berwarna putih, memanglah jasad manusia yang sudah tidak utuh, hanya bagian badan saja dari leher ke perut. Mereka kemudian menutup lagi jasad itu dengan daun pisang dan segera melapor ke polisi. Polisi langsung menuju ke TKP, dan berita itu serta-merta menyebar hingga sampai pada orang yang bertukar nomor telepon dengan keluarga Amel. Orang tersebut kemudian menyampaikan kepada Fahmi paman Amel pada jam 8 malam tentang penemuan sesosok jasad. Ketika keluarga sudah berada di daerah Gunung Sari, di lokasi yang diinformasikan, pihak kepolisian sudah ada di lokasi tersebut. Dan ternyata jasad itu memanglah Amel yang selama ini mereka cari. Keluarga menyampaikan kepada polisi bahwa proses hilangnya Amel setelah bertemu dengan Mulyana, dan mereka merasa ada kejanggalan dari keterangan Mulyana yang diinformasikan kepada keluarga. Polisi kemudian menginterogasi Mulyana, dan dalam interogasi itu, akhirnya Mulyana mengakui bahwa dialah yang menghabisi Amel.
Mulyana kemudian digiring ke TKP untuk menunjukkan bagian tubuh lain yang belum ditemukan dan barang bukti lainnya. Mulyana mengaku kalap menghabisi Amel yang sudah dipacarinya sejak 2021 karena didesak bertanggung jawab atas kehamilan. Tapi menurut tim forensik, jasad almarhumah Amel tidak ditemukan tanda-tanda janin. Dan sesuai keterangan tim ahli, Amel ternyata dipecah tubuhnya saat masih hidup. Keluarga dan masyarakat yang mengenal Mulyana tidak habis pikir dengan perbuatan Mulyana karena Mulyana dikenal sebagai anak yang baik dan sopan. Sangat disayangkan bahwa jika memang Mulyana merasa tidak yakin dengan kehamilan itu, dia bisa saja meminta tes pack ulang atau berkunjung ke bidan untuk memastikan kehamilan Amel. Sepanjang perjalanan dari rumah kakek hingga ke kebun, seharusnya itu bisa menjadi waktu bagi Mulyana untuk mempertimbangkan lagi dan membangun lagi rasa kewarasannya untuk tidak melakukan niat jahatnya. Pengadilan meyakini Mulyana telah merencanakan penghilangan nyawa almarhumah Amel dan yakin bahwa benda tajam itu memang dipersiapkan Mulyana untuk menghabisi almarhumah Amel dari awal. Mulyana dijatuhi hukmat karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 340 KUHP tentang perbuatan penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 tentang penghilangan nyawa. Mulyana sudah menerima ganjaran yang setimpal. Keluarga almarhumah Amel pun sangat mengapresiasi pengadilan dengan vonis tersebut. Semoga almarhumah Siti Amelia tenang di sisinya. Balik lagi ke video simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.